Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen layanan sistem informasi akan mempresentasikan tentang analisa jurnal. Jurnal yang pertama berjudul Analisis Tingkat Kepopuleran Website dalam Penyebaran Informasi dan Layanan Publik pada PT Lion Air, PT Garuda Indonesia, dan PT Sriwijaya. Penulisnya yaitu Sininova. Kesimpulan yang kami buat, yang pertama, jurnal ini membahas mengenai perbandingan keefektifan antar website maskapai penerbangan menggunakan website pembanding. Yang kedua, website maskapai yang diperbandingkan yaitu PT Lion Air, PT Garuda Indonesia, dan PT Sriwijaya Air. Yang ketiga, website yang digunakan untuk membandingkan ketiga website tersebut yaitu Alexa Rank. Yang keempat, berdasarkan jurnal, peringkat website menentukan tingkat keefektifan suatu website. Dan peringkat pertama ditempati oleh website milik PT Lion Air, diikuti PT Garuda Indonesia dan PT Sriwijaya Air. Berikut merupakan jurnal aslinya. Nah, untuk membuktikan ketepatan dari jurnal tersebut, kami membuka Alexa Rank yang digunakan oleh penulis untuk membandingkan ketiga website tersebut. Ternyata peringkat Garuda Indonesia untuk global rank lebih tinggi dibandingkan PT Lion Air. PT Garuda Indonesia menempati urutan 16.636, sedangkan PT Lion Air menempati urutan 18.010. Sementara PT Sriwijaya Air memang menempati peringkat ketiga dengan urutan 53.588. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal yang kedua. Jurnal kedua itu judulnya Perancangan Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Objek pada PT Bihir Indonesia, yang ditulis oleh Itar Mintarsi. Kesimpulannya yang pertama, jurnal ini membahas mengenai rancangan rencana pembuatan sistem penggajian menggunakan sistem database pada perusahaan PT Bir Indonesia. Yang kedua adalah rancangan yang dihasilkan berupa rancangan sistem yang digambarkan menggunakan diagram UML, rancangan database, dan rancangan antarmuka. Yang ketiga adalah rancangan dibuat berdasarkan hasil identifikasi dan analisis sistem yang saat ini berjalan di PT Bihir Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang framework COVID 4,1. COVID ini kepanjangan dari Control Objective for Information and Related Technology yang disusun oleh IT Government Institute. COVID ini terdiri dari 4 domain, yaitu Plan and Organize, perencanaan dan organisasi atau PO, Acquire and Implement atau perolehan dan implementasi atau AI, Deliver and Support atau DS, dan Monitor and Evaluate. Pendefinisian model kematangan suatu proses teknologi informasi mengacu pada kerangka kerja COVID secara umum adalah sebagai berikut. Lalu ada penelitian berdasarkan penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya teknologi informasi merupakan salah satu bagian dari tata kelola teknologi informasi dalam perusahaan. Pengelolaan terhadap sumber daya teknologi informasi bertujuan untuk memastikan sumber daya teknologi informasi dapat selalu mendukung teknologi informasi yang diimplementasikan secara optimal. Terdapat 4 domain TI dalam COVID. Yang pertama ada penilaian model kematangan TI. Lalu ada penentuan posisi perusahaan, menganalisis gap. Kemudian ada membuat usulan tindakan perbaikan tata kelola TI. Dari jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa COVID
adalah kepanjangan dari Control Objective for Information and Related Technology. COBIT mengintegrasikan praktik-praktik baik yang mengelola teknologi informasi dan menyediakan kerangka kerja untuk tata kelola teknologi informasi yang dapat membantu pemahaman dan pengelolaan risiko serta memperoleh keuntungan terkait teknologi informasi. Kerangka kerja COBIT terdiri dari 4 domain, yaitu Plan and Organize, Acquire and Implement, Deliver and Support, dan Monitor and Evaluate. Demikian penjelasan saya. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas jurnal keempat yang berjudul The Impact of Management Information System Adoption in Managerial Decision Making, yang ditulis oleh Yasir Hasan Al-Mamari, Alina Samsudin, Nur Aziati. Kesimpulannya adalah dari jurnal tersebut yaitu terdapat kombinasi 3 model, yaitu asli D dan MIS model sukses, D dan M yang update IS model sukses, dan model penerimaan teknologi. Selanjutnya jurnal yang terakhir, jurnal kelima, berjudul Management Information System and Business Decision Making, Review, Analysis, and Recommendation. Penulisnya itu Srinivas Nanduri. Nah, kesimpulan dari jurnal Management Information System and Business Decision Making, Review, Analysis, and Recommendation berisi mengenai pembantu atau pembuatan solusi dalam manajemen sistem informasi, berisi review, analisis, dan rekomendasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.